Bab 505.2 Permen ceri enak. Pada saat ini, seluruh tubuh Mileye terbakar seperti api. Dan di dalam dirinya, darah Raja Dewa sedang dilahap dengan panik. Di belakang Mileye, wajah Raja Dewa penuh dengan ketidakpercayaan. Persis seperti itu. Setelah sekitar setengah jam, Mileye merasa lebih baik. Pada saat ini, dia merasa ada kekuatan besar yang tersembunyi di tubuhnya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Raja Dewa. Darahku telah diubah. Raja Dewa memandangnya tanpa berbicara. Pada saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Majikan muda, darahnya ditelan olehmu. Ditelan. Mileye tertegun, lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Jiwani berkata, "Artinya, setelah darahnya masuk ke tubuh majikan muda, itu tidak bisa mengalahkan darahmu dan ditelan oleh darahmu." Mileye, Jiwani menambahkan, "Dan tidak diubah. Sebaliknya, darahmu menelan darahnya, dan tubuh berubah secara normal." Mileye buru-buru melihat tubuhnya. Dan ternyata benar, tubuhnya sedang menggeliat. Mileye memandang Raja Dewa, yang telah tenang saat ini. Mileye hendak berbicara ketika Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Apakah ada master hebat yang muncul di leluhurmu?" "Leluhur?" Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu apakah ada master hebat di leluhur keluarga Ye. Dia tahu sedikit tentang sejarah keluarga Ye. Raja Dewa memandang Mileye dengan ekspresi yang rumit. "Kekuatan garis darah kamu sangat kuat. Tetapi garis keturunan ini tersembunyi dan kamu belum merangsangnya." Jiwan juga berkata, "Majikan muda, darah Raja Dewa ini sangat kuat. Darahmu bisa melahap darahnya. Itu benar-benar sangat kuat. Entah ayah majikan muda sangat kuat, atau beberapa leluhur majikan muda sangat kuat." Garis darah. Mileye terdiam. Adapun garis keturunan, dia khawatir hanya ibunya yang bernama Sermina Dugu yang tahu tentang itu. Sepertinya dia harus bertanya padanya kalau punya waktu. Pada saat ini, Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Kamu telah menyerap darahku, dan sekarang darahku mengubah tubuhmu. Duduklah. Aku akan mengajarimu teknik darah dewa." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, darah mengubah tubuhku." Raja Dewa berkata, "Jangan khawatir. Kamu tetap kamu. Darahku belum mampu menekan darah aslimu. Dan sekarang telah menjadi nutrisimu." "Mileye," Raja Dewa berkata lagi, "duduklah. Aku akan mengajarimu cara menyerap darah, dan mengajarimu teknik darah dewa." Mileye mengangguk, lalu duduk bersila di tanah. Pada saat ini, suara Raja Dewa terdengar di benaknya. Darah adalah fondasi manusia, dan potensinya tidak terbatas. Jika dapat mengerahkan potensinya, kekuatan tidak akan ada habisnya. Mileye bertanya, "Darah?" Raja berkata, "Teknik darah dewa ini adalah teknik terlarang klan dewa kami. Orang biasa tidak bisa menguasainya sama sekali." Mileye bertanya, "Bisakah aku menanganinya?" Raja berkata, "Ya. Kekuatan darah dewa ini sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang fatal, yaitu kekuatan garis darah. Jika kekuatan garis darah lawan lebih kuat dari kamu, kamu pasti akan menemukan gara-gara menggunakan teknik ini. Oleh karena itu, jika kamu ingin mempelajari keterampilan ini, garis keturunanmu harus cukup kuat, dan kekuatan garis darah kamu kuat, kuat." Ketika Raja Dewa mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya serius. Dia tahu betul apa tingkat kekuatan garis darahnya sendiri yang telah dicapai darahnya. Darah Kaisar Dewa Murni.
Bagaimanapun, itu telah ditekan oleh darah Mileye. Dan bahkan ditelan. Kekalahan total. Garis keturunan kaisar dewanya telah gagal. Itu sebabnya dia tidak marah dan malah ingin memenangkan Mileye. Orang dengan garis keturunan seperti itu pasti memiliki asal yang rumit. Dilihat dari kondisi klan dewa sekarang. Bertambah satu musuh lebih buruk dari bertambah satu teman. 1 jam kemudian, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia menemukan bahwa teknik darah dewa ini benar-benar menakutkan. Kontrol darah. Teknik darah dewa ini dapat mengendalikan darah. Dan juga dapat melahap darah. Memberi makan dirinya sendiri secara terus-menerus. Dengan kata sederhana, selama ada cukup darah, kekuatannya tidak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa selama dia terus membunuh orang, dia dapat memperoleh aliran kekuatan yang stabil. Kekuatan Shuro. Mileye buru-buru bertanya. Senior, apakah teknik darah dewa ini mengacu pada kekuatan Shuro? Raja Dewa mengangguk. Pada masa itu, orang asing benar-benar menyebutnya kekuatan Shuro. Selama kamu terus membunuh orang, kamu dapat terus-menerus mendapatkan kekuatan darah. Dalam hal ini, secara teori, kamu tidak akan pernah tumbang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada cukup darah. Omong-omong, dia berhenti sejenak, lalu berkata, namun, kamu harus ingat bahwa teknik ini juga memiliki kelemahan. Yaitu ketika kekuatan mengisap darah mencapai tingkat tertentu, itu akan memasuki keadaan haus darah. Mileye sedikit bingung. Kondisi haus darah. Raja Dewa menjelaskan. Dalam keadaan haus darah, darah mendidih dan kekuatan menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat. Namun, dalam kondisi ini, jika kamu tidak hati-hati, tubuh kamu tidak akan mampu menahan kekuatan darah kamu dan tubuh akan hancur secara langsung dan kewarasan dapat terkikis oleh niat membunuh. Wajah Mileye sedikit jelek. Benda ini memiliki efek samping yang parah. Raja Dewa tiba-tiba berkata, jika kamu tidak ingin belajar, tidak masalah. Mileye terdiam. Kontrol darah. Memikirkan hal ini. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Detik berikutnya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Belajar. Kenapa tidak belajar? Tolong ajari aku dengan baik. Senior. Raja Ilahi melirik Mileye dan sedikit mengangguk. Tenangkan hati dan konsentrasi. Dengan demikian, Mileye perlahan memasuki keadaan khayalan. Di ruang rahasia, Lily tidak mengejar tahta Raja Dewa itu lagi. Karena dia lelah. Lily duduk di sudut dengan pedang di tangannya. Dia terengah-engah. Tapi dia masih menatap tahta Raja Dewa di kejauhan. Di kejauhan, tahta Raja Dewa juga berada di pojok. Sangat waspada. Ini adalah artefak di tingkat Tao. Tetapi intuisi mengatakan bahwa pedang itu berbahaya. Jika dipotong dengan pedang, itu pasti akan menyedihkan. Pada saat ini, Lily mengeluarkan setumpuk buah spiritual dan mulai makan. Setelah beberapa saat, dia merasa berenergi lagi. Jadi, dia memegang pedang dan bergegas menuju tahta Raja Dewa itu. Di luar ruang rahasia, Wati Lian memandang tahta Raja Dewa di ruang rahasia. Membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saat itu, sekelompok orang tiba-tiba datang. Wati Lian berbalik dan tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat orang itu datang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang. Matanya dingin, dan niatnya tidak baik. Orang tua itu berjalan di depan Wati Lian. Wati Lian sedikit membungkuk dan berkata pelan. Penyihir, penyihir, tetua klan dewa, memiliki status yang sangat tinggi di klan dewa.
Penyihir memandang Wati Lian dengan dingin. Kudengar kamu membiarkan manusia masuk ke ruang rahasia. Wati Lian mengangguk. Ya. Mata penyihir menjadi lebih dingin. Kamu ingin memberikan tahta Raja Dewa itu kepada manusia. Wati Lian baru mau berbicara. Tiba-tiba penyihir berkata dengan marah. Apakah kamu gila? Tahta Raja Dewa adalah harta klan dewa kita. Kamu memberikannya kepada orang luar. Kamu. Saat dia mengatakan itu, dia langsung memimpin sekelompok orang ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, Lily, yang mengejar tahta Raja Dewa, berhenti. Dia melirik lelaki tua itu dan yang lainnya. Dia agak takut. Dia sedikit takut pada manusia. Karena saat berada di dunia Kincang, dia dibuli oleh manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sangat pandai berkelahi. Lily berkedip, lalu mundur ke sudut dengan pedang di tangannya. Penyihir melirik Lily, sedikit mengernyit. Siapa kamu? Lily mengambil sebuah buah spiritual dan menggerogotinya. Dia tenang di permukaan, tetapi dia sangat panik. Melihat Lily tidak berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Tangkap dulu. Suara itu terdengar. Dua penjaga di belakangnya bergegas langsung menuju Lily. Melihat adegan ini, wajah Lily berubah. Dan detik berikutnya, dia menutup matanya dan menebas. Setelah satu tarikan napas, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Lily. Dan di depan Lily, kedua penjaga itu telah menjadi pecahan. Penyihir memandang Lily keheranan. Kamu. Lily mengintip. Dan ketika dia melihat mayat di depannya, dia tercengang. Apakah sudah mati? Setiap orang. Lily memandang pedang di tangannya. Lalu memandang penyihir dan yang lainnya. Sedikit linglung. Apakah aku yang membunuhnya? Setiap orang. Pada saat ini, Lily berkata dengan lembut. Apakah manusia sangat lemah? Tidak jauh dari sana. Wati Lian dan yang lainnya berkedut sudut mulut mereka. Lily sepertinya menyadarinya. Dia memegang pedangnya dan menunjuk ke arah penyihir. Kamu. Apakah kamu mencoba menggertakku? Mata penyihir sedikit menyipit. Dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Wajah Lily berubah. Dan dia menebas ke depan dengan mata tertutup. Bang! Dengan tebasan ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba retak. Dan seluruh ruang rahasia langsung berubah menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, penyihir di depan Lily terbang 100 kaki. Semua orang di lapangan tercengang. Lily juga sedikit bingung. Tetapi segera, dia melompat dengan gembira. Jadi manusia sangat lemah. Tidak jauh. Kadendi melirik Lily dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, kekuatan Lily juga sangat kuat. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sangat kuat. Apalagi sekarang, Lily memiliki pedang itu. Bisa dikatakan sedikit melawan langit. Karena bonus kekuatan tempur yang dibawa oleh pedang itu benar-benar mengerikan. Sangat disayangkan bahwa Mileye tidak dapat menggunakan pedang. Jika tidak, itu bahkan lebih melawan langit. Itu juga tidak mengerti mengapa Lily bisa menggunakannya. Tapi Mileye tidak bisa. Di lapangan, para master klan dewa itu sudah memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Takut. Mereka benar-benar ketakutan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat penyihir. Di mata semua orang, tubuh penyihir mulai retak inci demi inci. Setelah beberapa saat, hanya tubuh jiwa yang tersisa. Dan jiwa itu sangat ilusi. Seolah-olah akan menghilang kapan saja. Penyihir memandang Lily tidak jauh. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu. Lily hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba menyala. Kemudian,
Dia berbalik dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia membuka kotak kecil itu dan menggumamkan sesuatu. Kadendi sedikit penasaran dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Oh, oke, manisan labu itu enak, lantai 7. Sayang, aku tidak bisa masuk, kamu sedang mencariku untuk bermain, dia sedang membunuh orang. Siapa dia? Kadendi bersambung.